Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada project pertama kali ini di microcontroller 2, dimana kita menggunakan Arduino, kita akan mengantar muka atau menghubungkan Arduino dengan LED RGB, kemudian ada push button sama buzzer. Jadi kalau yang tidak ada LED RGB nya ya kita bisa pakai LED tunggal yang individual, itu yang warna merah red, kemudian green sama blue, hijau dan biru. Jadi kalau LED RGB itu sebenarnya ya 3 gabungan LED seperti ini yang digabung menjadi satu, sehingga nanti pin outnya atau kaki-kakinya ada 4, karena satu itu adalah yang commonnya. Ini mirip seperti yang di 7 segmen sama ya. Jadi ada common 1, kemudian yang yang lainnya adalah pin dari dioda atau LED yang lain. Jadi karena LED itu kan sebenarnya pinnya kan 2 ya, cuman satu kaki itu digabung jadi satu menjadi common ya. Kemudian yang kaki yang lainnya digunakan untuk memberikan input sinyalnya atau tegangannya, sehingga dia menyala sesuai dengan dimana dia dikasih tegangan. Jadi kalau ini dikasih ground bagian minus ya, kemudian ini sudah ada R nya, artinya apa? Kalau sudah ada dikasih R berarti saya bisa langsung menghubungkannya dengan Arduino input output ya. Jadi IO pinnya itu bisa kita langsung hubungkan ke pin IO nya Arduino langsung tanpa harus menambahkan R, karena di sini sudah diberikan R SMD ya, seperti ini. Jadi kalau ingin menyalakan warna biru maka B yang diberi logika 1 ya. Kemudian kalau green berarti yang hijau, R berarti yang merah. Jadi bentuknya seperti ini, ada common katoda di sini atau common minus, kemudian ada green, blue sama red, seperti itu. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi kalau tadi di modulnya ini sudah dikasih dikasih R ya, tidak usah ditambahkan seperti yang di sini ya. Tapi kalau belum ya silahkan ditambahkan. Nah, di sini kita juga perlu diperhatikan commonnya common apa di sana ya. Kalau common anoda berarti yang dapat common itu adalah yang positif ya. Tapi kalau commonnya katoda berarti yang dapat common adalah yang ke negatif powernya. Jadi nanti bagian kaki yang lain ya kebalikannya ya. Jadi kalau yang ini positif, yang lain berarti nanti negatif. Kalau kalau yang commonnya negatif berarti kaki-kaki untuk mengaktifkannya berarti kita pakai yang positif. Kalau dari gambar ini maka yang dipakai adalah yang common katoda atau common negatif. Sehingga kalau ingin menyalakan berarti harus kasih tegangan di sini atau logika 1 ya. Jadi kalau Anda kasih logika 1 ini nanti akan menyala sesuai dengan LED yang diberikan tegangan. Jadi kalau R itu merah, G itu hijau, B itu biru atau blue. Nah, kemudian kalau kita pernah lihat mungkin di alun-alun itu ada video besar ya, istilahnya videotron. Itu kalau kita dekati itu sebenarnya kayak bintik-bintiknya kelihatan gitu ya. Nah, masing-masing itu adalah sebenarnya LED RGB ya. LED RGB yang didesain sedemikian rupa sehingga kalau saya bisa menyalakan red ya, green sama blue dengan nilainya tertentu, artinya tidak full on dan off saja tapi bisa di ring seperti ini, maka dia bisa memberikan kombinasi warna yang berbeda-beda ya. Nah, makanya kalau di ini kita bisa ngatur warna ya. Kalau pengen lihat ya seperti ini ya, misalnya tunjukkan sini. Jadi dengan kombinasi warna itu kita bisa mengatur warna sesuai dengan kombinasi nilainya itu.
Nah, kita lihat custom di sini. Nah, di sini ada red, green, blue. Ini ada previewnya. Jadi kalau ini saya set 0, nah maka gabungan antara green sama blue. Kalau ini saya set 0, berarti cuman green. Kalau ini saya set 0, gelap. Jadi kalau mati semua gelap ya, tapi kalau nyala semua jadi putih ya. Nyala semua itu 255. Jadi kalau pingin nyala full merah ya, ini dikasih 255, maaf biru ya. Tapi kalau pengen nyalanya separuh, misalnya kasih 128, misalnya separuh biru. Separuh biru artinya gelap ya, bukan ke biru muda ya. Karena untuk monitor itu berbeda dengan kertas ya. Kalau kertas itu kan dasarnya putih, kalau monitor kan dasarnya hitam. Artinya kalau dimatikan semua sinyalnya berarti akan muncul hitam, tapi kalau dinyalakan sinyalnya semua akan muncul putih. Sedangkan kalau di kertas itu kan dasarnya putih ya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja ya. Kalau di kertas dasarnya putih berarti dia model warnanya lain ya. Jadi kalau di di printer itu warnanya bukan RGB tapi CMYK ya. C itu cyan, M itu magenta, Y itu yellow ya, K nya itu sebenarnya hitam ya, cuman pakainya K. Kenapa enggak pakai B ya, black gitu? Karena B nya sudah dipakai di RGB itu untuk blue, sehingga supaya tidak rancu atau membingungkan ya pakainya CMYK, cyan, magenta, yellow sama K tadi ya. Kalau di kertas, kalau di layar seperti ini ya, entah itu layar RGB ini, termasuk di LED ini ya. Jadi kalau mati ya, nilainya 0 semua, ini akan gelap mati. Nah, kalau kombinasinya beda-beda nanti muncul warna ini. Makanya kalau ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, nanti paduan warnanya bisa 16 juta warna itu ya, dari situ ya. 255 kali 255 kali 255. Nah, munculnya warna itu adalah dari perkalian itu ya, kombinasi dari masing-masing komponen R, G, dan B. Kemudian kalau kita jumpai rangkaian LED itu sebenarnya ya LED-nya bisa dikondisikan atau dirangkai modelnya seperti ini ya. Jadi dari katakanlah dari mikro di sini, kemudian LED masuknya ke ground. Artinya kalau ini modelnya seperti ini, berarti saya ketika ingin menyalakan ini maka diberikan logika H ya. Kenapa? Karena kalau ini dikasih logika tinggi, ini ada arus yang masuk ke ground ya. Tapi kalau Anda kasih ini 0, berarti tidak ada arus yang ke sini, artinya dia akan off ya. Kemudian kalau dipakai model rangkaian yang seperti ini, jadi dari keluaran keluaran mikro Arduino kita hubungkan ke LED, cuman ininya arahnya ke atas ya, ke VCC. Maka ini kebalikannya. Jadi untuk menyalakan ini saya harus kasih logika 0 ya, supaya di sini tegangan 5 volt, ada arus ke sini ke 0. Tapi kalau di sini Anda kasih tinggi, berarti 55 tidak ada arus yang mengalir ya. Jadi kalau posisinya berbeda juga kita lihat posisi anoda katodanya juga disesuaikan ya. Jadi kalau yang di sini lebih positif berarti anodanya sebelah sini. Kalau yang di sebelah kanan yang lebih positif maka anodanya ditaruh di sini. Jadi ini anoda, ini katoda. Nah, di sini anodanya di sini, katodanya di sebelah sini. Jadi seperti itu. Itu untuk menyalakan. Kondisi nyala itu belum tentu H ya, tergantung dari rangkaiannya. Kemudian untuk push button juga sama ya. Push button itu push ya, push on misalnya. Jadi kalau ditekan dia akan terhubung atau menshotkan dari konektor yang ada di buttonnya itu. Nah, ini juga ada dua rangkaian ya, dua macam yang bisa ditempuh. Jadi model yang pertama adalah dari VCC ya, 5 volt, tekan 5 volt, kemudian ada push button, kemudian ada R. R nya ini biasanya sekitar nilainya 1 kilo sampai 5 kilo di sana.
atau bisa juga kita nanti mengaktifkan R input dari R internal dari microcontroller ya. Kemudian di bagian tengah ini nanti akan di tab ya. Nah, ini akan nanti masuk ke portnya I/O dari Arduino. Nah, ini model yang pertama. Kalau model pertama berarti ketika ini saya tekan, otomatis VCC dan ini akan short ya, sehingga dia akan memberikan ketika ditekan ini close ya, dia akan memberikan logika tinggi ke mikro ya, misalnya. Kemudian kalau ini saya lepas, berarti kan ini tidak terhubung ya, artinya dia akan mendapatkan tegangan ground lewat R ini sana. Jadi nilainya nanti menjadi L ketika dibaca. Nah, kenapa dikasih R? Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya tidak dikasih R ya, maka antara VCC dan ground ini akan terhubung singkat kalau kita tekan ini. Nah, makanya nilai ini jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil berarti arusnya besar, nanti akan membebani ke rangkaian atau ke catunya ya. Nah, biasanya sekitar 5 kilo atau 4K7 itu biasanya dipakai. Demikian juga untuk yang model kedua ya, jadi VCC ada R, kemudian ada push button. Nah, nanti kalau Anda mau pakai internal dari mikronya ya pakai konfigurasi yang seperti ini. Jadi nanti di bagian rangkaian luarnya Anda tidak perlu menambahkan R di sana ya. Nanti ada instruksi khusus supaya kita bisa mengaktifkan internal pull up-nya ini ya, dari mikronya itu. Ini juga sama ya, ini dikasih R kenapa, supaya tadi tidak short antara VCC sama ground ketika ini saya tekan ini. Nah, ini ada apa namanya, ada bagian tengahnya diambil juga ya, untuk dihubungkan ke mikronya. Nah, kondisinya juga terbalik dengan yang sebelah kiri ini ya. Jadi pada saat ini tidak saya tekan, berarti ini ada VCC, kemudian ada R ya, harusnya masuk VCC ke R, kemudian masuk ke IC mikronya ini, karena ini terbuka tidak lewat sini. Tapi begitu ini ditekan berarti kan R-nya 0 ya. Makanya dominan adanya bagian bawah ini counter short ke 0. Makanya ketika apa namanya ini saya tekan, berarti nanti ketika saya deteksi berarti kondisinya adalah L terendah pada saat close ya, pada saat ini ditekan gitu. Kemudian perangkat yang ketiga yaitu buzzer nanti ya, kita coba. Nah, buzzer ini adalah perangkat elektronik ya, yang sebenarnya di dalamnya sudah ada rangkaiannya juga ya, atau yang ini sebagai apa namanya, sebagai kayak warning ya, alarm atau apa ya, yaitu audio signaling device ya, perangkat untuk pensinyalan audio di sana. Ini bisa berupa mechanical, electromechanical atau piezoelectric ya. Nah, jadi di dalamnya sudah ada rangkaiannya, tinggal kita kasih tegangan, biasanya bisa bunyi. Nah, di dalamnya bisa juga ada yang tadi pakai piezo ya. Nah, piezo ini berarti di dalamnya sudah ada rangkaian osilator ya, yang biasanya didesain pada frekuensi tertentu yang bisa menghasilkan beat. Nah, kadang di sini juga ada yang tipe buzzer itu tipe yang aktif ya. Yang aktif itu artinya kalau kita kasih satu daya itu langsung bunyi ya. Nah, kalau yang tipe aktif ini Anda tidak harus pakai nada ya untuk membangkitkannya, tidak perlu pakai frekuensi untuk memberikan atau supaya dia bunyi ya, kalau aktif. Karena kalau aktif berarti kalau dikasih tegangan dia akan sudah ada di dalamnya osilatornya. Ketika kita sudah ada osilatornya di buzzer itu dikasih tegangan, berarti nanti dia akan bunyi dengan satu nada yang sudah didesainkan di sana. Jadi kalau tinggal di on nyala, di off kan nanti mati. Tapi ada juga buzzer yang tipenya itu buzzer pasif. Nah, buzzer pasif ini ya seperti kayak speaker itu ya, speaker kecil itu. Artinya kalau Anda kasih tegangan ya otomatis tidak bunyi, nanti tidak akan bunyi itu kalau dikasih tegangan langsung. Artinya kalau model ini Anda harus berikan kasih nada ya. Jadi untuk aktif sama pasif nanti sama-sama bisa dikasih nada. Jadi kita cobakan di apa namanya di hardware-nya ya. Karena kalau buzzer ini saya coba pakai simulasi masih belum bisa ya. Untuk LED bisa. Karena di Proteus sendiri yang selama ini saya temui ya tadi
ketika berhubungan dengan waktu ya, termasuk frekuensi ya di buzzer ini, maka agak kurang pas di sana. Nah, kalau pengen nyoba buzzer ya harus pakai hardware aja, lebih real ya, lebih nyata di sana. Tapi kalau buzzernya tidak ada ya kita bisa pakai model LED kalau di simulasi. Kemudian untuk nada sendiri sebenarnya ya ada tangga nada itu ada yang bertingkat ya, ada yang C1, C2 ya. Kemudian ini 1 oktav ya, C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya di sini di frekuensinya. Frekuensinya dipakai untuk membangkitkan nada. Nanti bisa dicoba itu di projectnya. Jadi ketika berhubungan dengan tadi angka 3 tadi, kita bisa menggunakan beberapa fungsi ya. Fungsi yang kita pakai ya, yaitu di bagian yang pertama adalah kaitannya dengan pin I/O, yaitu digital I/O. Ada perintah pin mode ya, pin mode. Tinggal dipanggil aja pin mode, pinnya. Kemudian dia output atau input ya. Ini huruf besar karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan konstanta yang sudah didefinisikan di Arduino. Kemudian kalau nanti berhubungan dengan push button berarti kita pakai digital read. Nah, pinnya. Jadi di bagian inisialisasi harus kita arahkan dulu mode dari pinnya itu sebagai input atau output ya. Kalau sebagai output berarti seperti delay ke output ya. Tapi kalau sebagai dihubungkan ke push button berarti nanti maksudnya ke input. Kemudian untuk mengeluarkannya dari sinyal digital dari Arduino ke LED misalnya, maka kita bisa pakai digital write ini. Di pinnya kemudian nilainya. Nah, value-nya ini bisa high, bisa low di sana ya. Kemudian ketika berhubungan dengan buzzer, nah kita bisa pakai yang mode ini, terutama yang buzzer yang pasif maka harus pakai yang ini ya. Jadi mode yang pakai tone. Nah, kita bisa pakai tone ya, frekuensi sama pinnya masuk sini. Kemudian biasanya pakai delay ya. Kita bisa pakai delay. Berapa lama kemudian harus dimatikan setelah itu pin. Jadi ini katakanlah tadi dinyalakan nada C misalnya. Dengan delay misalnya 500 milisecond atau 1 detik misalnya. Kemudian baru diiringi dengan no tone ini, supaya dia mematikan nadanya tadi. Karena kalau tidak dimatikan nanti otomatis masih menyala. Kemudian untuk delaynya sendiri kita bisa pakai dua macam ini. Ada delay dalam kurung. Jadi kalau cuma delay berarti otomatis di dalam kurung ini nilainya dalam milisecond. Tapi kalau tanpa kurung berarti nilainya adalah maaf, kalau ada delay mikrosecond. Nah ini kalau delay tok berarti milisecond. Kalau delay mikrosecond berarti nilainya di dalam kurung ini. Kalau yang delay mikrosecond dalam mikrosecond nilainya. Nah, saya kira untuk nanti di project pertama ini kita bisa pakai di sekitar ini fungsinya ya. Kemudian ini flow-nya yang seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini ada kontrolnya. Jadi kalau nanti kita ngecek tombol ya nanti pakai if ya. Kalau kita ingin perulangan bisa pakai for atau while. Nah, seterusnya kita pakai yang ini. Kemudian ada operator. Nah, operator logika ya seperti ini nanti if. Nah ini kalau operator logika seperti ini yang dari equal to ya, sama ke bawah ini, maka itu nilainya hasilnya itu cuma dua kemungkinan ya, true sama false. Itu biasanya dimasukkan ke dalam fungsi syaratnya if misalnya ya, if dalam kurung. Nah ini masuk sini. Oke, ini yang tadi ada high, low, input dan seterusnya ini. Kemudian kalau Anda tidak menggunakan library-nya Arduino, Anda bisa pakai IC yang dipakai di Arduino, yaitu ATmega 328 ya. Kemudian ada pinout mappingnya, atau di mapping pinoutnya sesuai dengan I/O digital dan analognya ya. Jadi kalau pin 0 itu nanti dihubungkan ke PD0 dari dari IC ini, 2 PD1 dan seterusnya sampai pin nomor 13 nih. Kemudian
A0 dan A1, A2 dan sampai A5 dihubungkan ke sini sesuai dengan, kalau ini analog gampang ya, adisi 0, A0, adisi 1, A1 dan seterusnya. Oke, untuk materinya nanti bisa dicek di Sunan SMT. Kemudian untuk melihat video yang lain Anda bisa juga lihat di apa namanya, di Google, di playlist YouTube ya, silakan di sana. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup ya, di WhatsApp grup mata kuliah. Saya kira untuk penjelasan teorinya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.